Saudara-saudari yang terkasih, dalam 20 tahun terakhir media narsisme meningkat terus hingga konon 30%. Narsisme adalah rasa mencintai diri sendiri secara berlebihan, tak wajar. Pada orang tertentu, narsisme muncul dalam sikap percaya diri yang sangat kuat, bahkan mengarah pada percaya diri yang berlebihan hingga tidak sehat lagi. Orang narsis bisa berkata, "Saya bisa sendiri, tak butuh orang lain. Saya menonjol sendiri, bukan karena dukungan sesama. Saya berhasil menjadi begini karena usaha dan kemampuan sendiri." Dalam kehidupan iman, orang narsis bisa berkata, "Saya bisa hidup suci tanpa bantuan komunitas. Saya bisa menjaga diri sendiri hingga terhindar dari godaan dan bersih dari dosa. Maka untuk apa ibadat tobat dan sakramen pengampunan? Yang penting eksis, menjadi idola banyak orang dan tidak jahat pada siapapun." Disitulah dirinya menjadi pusat. Padahal dalam kehidupan iman orang harus keluar dari diri sendiri dan mengarahkan hati, budi, dan energi kepada Tuhan, serta mempercayakan hidupnya pada penyelenggaran ilahi bahwa saya tak dapat hidup tanpa rahmat Allah. Saya bisa jatuh dalam dosa, butuh pengampunan. Apakah orang narsis bisa sungguh mengasihi Allah dan mencintai sesama dengan tulus? Apalagi kalau ia harus merendahkan diri, melayani sesama, dan mengorbankan diri. Bisa jadi ada dialog. Orang berkata, "Kamu butuh pendamping." Tidak. "Kalau kamu begini butuh psikolog." Tidak usah. "Butuh dokter." Tidak usah. "Butuh pastor." Apalagi. "Kamu butuh bantuan orang lain." Tidak. "Kalau begitu kamu perlu bantu orang lain." Apalagi bantu orang lain. Nah, jelas sekarang kamu butuh Tuhan. Tidak, sana pergi. Itulah kira-kiranya disposisi batin atau sikap seorang yang narsis. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberi contoh di dalam Injil bagaimana keluar dari diri sendiri dan mengarahkan diri pada orang lain sebagai wujud kasih dalam perbuatan, dan bagaimana kuasa ilahinya berpusat pada pelayanan. Cinta adalah dasar pelayanan yang mengandaikan pengorbanan. Pelayanan membutuhkan pelepasan, melepaskan sesuatu. Harga diri bisa jadi, penyangkalan diri, keluar dari diri sendiri yang melawan arus kecenderungan narsisme yang biasanya egois. Yesus melepaskan jubah kebesarannya, simbol guru dan raja, dan mengambil sehelai kain lenan, simbol pelayan dan hamba. Dan itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 2:6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Para murid diandaikan sudah mandi, sudah dibersihkan, namun kaki mereka kotor karena perjalanan hidup harian. Maka perlu dibasuh kakinya, yang menurut aturan Yahudi menjadi syarat mengikuti perjamuan. Akan tetapi kita dengar dalam Injil hari ini, Petrus berlagak dan tak mau dibersihkan oleh Yesus. Apakah di situ berarti Petrus dirongrong oleh semangat narsis yang merasa dirinya sudah bersih, tak perlu orang lain, bahkan tak usah disentuh Yesus? Dengan berasionalisasi, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya.
Seolah Petrus tahu diri, siapa dirinya dan siapa Yesus itu. Tetapi sebenarnya ia tak sadar bahwa dirinya jatuh dalam kesombongan narsis dengan tak mau disentuh dan tak sudi dibersihkan, tak mau dikuduskan oleh Yesus. Ia belagu, seakan dirinya sudah bersih. Tidak seperti murid yang lain, hingga bisa dibayangkan pada saat itu ketika Petrus menolak. Yesus sudah membasuh 1, 2. Lalu ketika sampai pada Petrus menolak, tidak. Sekali-sekali jangan terjadi hal ini. Maka para murid lain bisa jadi memandang Petrus, hingga Petrus menjadi pusat perhatian. Mungkin senyum-senyum Petrus. Mungkin ia berkata, kalau membersihkan teman-teman yang lain silakan. Tetapi saya tak mau dibersihkan dan tak perlu dibasuh. Rupanya Petrus ingin ikut Yesus dan menjadi muridnya. Tetapi mau mengatur dengan caranya sendiri. Masih berpusat pada diri sendiri. Yesus mengingatkan Petrus bahwa pembasuhan kaki dan pembersihan diri, pembersihan hati adalah syarat untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan. Petrus belum mengerti apa yang Yesus maksud. Lalu dengan kesal menjawab, kalau begitu silakan, bersihkan semua saja. Pembasuhan kaki adalah cara tepat dan jalan yang pas untuk mengantar para murid masuk dalam perjamuan Yesus. Pembasuhan adalah rekonsiliasi sebelum masuk dalam perjamuan Tuhan. Setelah itu, setelah Yesus selesai membasuh kaki para rasul, ia tampil kembali sebagai guru dan raja, melepaskan kain lenannya dan kembali memakai jubahnya dan berkata, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepada? Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang ingin menjadi murid Yesus, tetapi tidak mengikutinya. Bahkan berlagak sok tahu, sok pintar dan sok suci, berjalan mendahului Yesus, yaitu menggurui dan mendikte Tuhan, melarang dan mencegah apa yang Tuhan ingin lakukan kepadanya, seakan Tuhan tak tahu keadaan yang sebenarnya. Ada orang yang ingin mengikuti perjamuan Tuhan, misa, perayaan Ekaristi, tetapi bukan hanya tak membersihkan dirinya sendiri saja, tetapi juga tak mau dibersihkan oleh Tuhan lewat gerejanya. Pembasuhan diri oleh Tuhan, pembersihan hati, pengampunan dosa adalah syarat mutlak mengikuti perjamuan Tuhan dengan pantas. Mengapa Tuhan melakukan semuanya ini untuk kita? Memberi pengampunan, memaafkan kita, menyucikan kita. Agar kita pun saling melayani, saling membasuh kaki satu sama lain, saling menjaga, saling melindungi, bahkan saling menguduskan, bukan saling menjebloskan satu sama lain. Maka pada hari ini adalah kesempatan istimewa bagi kita juga untuk sepulang Ekaristi ini saling memberi maaf. Jikalau mungkin saling membasuh kaki satu sama lain sebagai ekspresi kata maaf yang tak terucapkan. Hari ini kita merayakan Kamis Putih, di mana Yesus menetapkan Ekaristi yang didahului dengan pembasuhan kaki para rasul. Ia menatap kita dan bertanya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Jangan sampai ketika Tuhan akan membersihkan kita, membasuh kita, kita berkata, jangan Tuhan, sekali-kali jangan terjadi. Saya tidak butuhmu, saya tidak perlu dibersihkan, saya sudah bersih sendiri. Perayaan Ekaristi hari ini mengingatkan kembali
mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kalau Tuhan saja mau membasuh kaki kita manusia, masakan kita tak mau membasuh Tuhan yang hadir dalam diri sesama kita.